Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP PGRI 16 Sidoarjo dan selamat melaksanakan MPLS PDB tahun 2020. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ririn Oktavi Suryandari, biasanya dipanggil Bu Vivi. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Nah, kali ini Bu Vivi akan membawakan materi tentang wawasan wiyata mandala. Cikidot. Nah, kita mulai untuk wawasan wiyata mandala yang akan kita bahas. Ada beberapa macam. Yang pertama pengertiannya, yang kedua unsur-unsurnya, yang ketiga sekolah dan fungsinya, yang keempat sekolah sebagai lingkungan pendidikan, yang kelima ketahanan sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, nanti di penutupnya itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jangan lupa nanti dijawab soalnya, kemudian bisa dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Nah, wawasan wiyata mandala. Wawasan itu apa sih? Nah, wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, wiyata adalah pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungannya. Jadi, wawasan wiyata mandala bisa didefinisikan sebagai sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sampai di sini untuk definisi wawasan wiyata mandala sudah jelas ya anak-anak? Nah, di slide ini unsur-unsur dari wawasan wiyata mandala itu ada 5. Yang pertama sekolah, kemudian yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru dan orang tua, yang keempat adalah warga sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Nah, diinget-inget ya, unsurnya ada 5 itu. Nah, unsur yang pertama adalah sekolah. Nah, itu ada gambarnya gedung sekolah kita tercinta SMP PGRI 16 Sidoarjo. Sekolah sendiri merupakan lingkungan pendidikan, tempat kalian menuntut ilmu, tempat kalian belajar untuk memperbaiki karakternya yang kemarin mungkin bisa dikategorikan kurang baik. Nah, supaya karakternya lebih baik lagi, sopan santunnya kepada orang tua, kemudian yang biasanya sama orang tuanya mungkin masih suka membantah. Nah, nanti di sini belajarlah kita menjadi lebih baik lagi dan bisa membanggakan orang tua tentunya. Nah, ini adalah unsur yang kedua di wawasan wiyata mandala, yaitu kepala sekolah. Nah, di situ ada foto Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Muhammad Samsul Arifin. Nah, di sekolah, kepala sekolah itu adalah orang yang punya wewenang dan tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi misalnya nanti kalau ada kegiatan apapun itu, yang bertanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Sehingga misalnya ada permasalahan atau ada apapun bentuknya, nah wajib kita laporkan atau wajib kita sharing dengan Bapak Kepala Sekolah, karena beliau adalah yang bertanggung jawab dan wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan adalah beliau. Nah, yang ketiga unsur-unsur dari wawasan wiyata mandala adalah guru dan orang tua siswa. Nah, kenapa kok guru dan orang tua siswa? Jadi begini anak-anak, guru mengajar kalian di sekolah,
Nah, kalau misalnya kegiatannya tatap muka ya, sementara ini kan masih daring. Nah, orang tua siswa adalah guru yang mendidik kalian pada saat di rumah. Sehingga pola pendidikan antara guru dan orang tua siswa itu harus seimbang, harus saling berkesinambungan. Jangan kemudian di sekolah kalian diajarkan kebaikan, kalian diajarkan disiplin, kemudian ternyata di rumah sama orang tua kalian dibiarkan. Kalian main mau pulang atau nggak pulang, nggak dicari sama orang tua, itu pendidikan yang tidak baik. Jadi komunikasi antara guru dan wali murid atau orang tua siswa itu harus selalu terjalin. Makanya di sini ada grup wali murid dengan wali kelas, sehingga apapun kejadian yang terjadi di sekolah, misalnya anaknya membolos atau anaknya nilainya tiba-tiba turun tidak seperti biasanya, atau misalnya anaknya itu di sekolah cenderung murung atau sering ngantuk, nah itu dikomunikasikan dengan orang tua. Supaya apa? Orang tua tahu kondisi anaknya di sekolah seperti apa, dan guru juga tahu pola pendidikan dan pengasuhan orang tua di rumah seperti apa. Nah, hubungan dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa itu nanti akan menghasilkan anak atau siswa yang tentunya bisa prestasinya juga baik. Nah, kan seperti itu. Unsur yang selanjutnya, warga sekolah. Nah, warga sekolah ini siapa saja? Ada guru, ada siswa, ada karyawan. Nah, di dalam maupun di luar sekolah tetap harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, misalnya kalian dalam kondisi memakai seragam atribut SMP PGRI 16 Sidoarjo, tolong dijaga nama baik sekolah. Jangan kemudian nongkrong di warung, kalian ngerokok atau berbuat gaduh di luar, atau jangan sampai yang paling ekstrim adalah melakukan tindakan kriminal. Nah, tentu nanti yang akan terbawa-bawa adalah sekolah. Siswa mana itu masih SMP ngerokok? Nah, siswa mana itu melakukan kekerasan? Nah, yang dibawa-bawa bukan hanya nama kalian, nama orang tua kalian, tapi juga nama baik sekolah, karena kalian pada saat itu mengenakan atribut sekolah. Nah, sehingga sebaiknya pada saat ya tidak hanya memakai seragam sih, pada saat kalian tidak berseragam pun ya tetap harus bersikap baik, tapi juga jaga pakai seragam pun juga harus baik, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Jadi sekolah bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga, sehingga pada saat ada peringatan hari besar atau ada kegiatan apapun, warga itu tetap kita ikut sertakan. Jadi misalnya ada bagi-bagi sembako, yang kita dahulukan adalah warga sekitar. Kalau misalkan ada pemotongan hewan kurban, yang kita bagi-bagi juga masyarakat sekitar. Juga tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang di luar yang memang amat sangat membutuhkan. Nah, sehingga masyarakat dan warga sekitar juga ikut merasa memiliki sekolah, ikut menjaga sekolah. Jangan sampai kemudian ada kejadian yang tidak mengenakan menimpa sekolah kita tercinta. Jadi warga juga ikut menjaga, seperti itu. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat kegiatan pembelajaran, membina dan mengembangkan apa saja ya? 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan berkarya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti kita belajar mata pelajaran IPA, matematika, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, teknologinya apa? Kita kan belajar TIK. Nah, jadi kita bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Jangan hanya bisanya mengoperasikan HP saja untuk game online. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian.
Nah, kita di sini juga diajarkan bagaimana sih berkepribadian yang baik, cara menghormati orang yang lebih tua, kemudian etikanya pada saat kita berada di lingkungan itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan baik dengan teman sebaya, berhubungan dengan bapak atau ibu guru serta karyawan, bagaimana kalian melaksanakan ibadah di sekolah kan juga diajarkan. Nah, untuk yang terakhir, kemampuan berkarya. Nah, ini bisa kalian kembangkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kalian, saya pinternya di musik, jadi saya ikut ekstra musik. Nah, kamu berkarya di situ. Untuk yang perempuan misalnya, Bu, saya suka menari, Bu. Nah, ada ekstra tari juga. Selain itu, di pelajaran kegiatan belajar mengajar ada yang namanya seni budaya, ada pelajaran prakarya. Nah, di situ kan kalian juga berkarya. Jadi jelas ya, untuk sekolah dan fungsinya ada 4 aspek di situ yang sudah dijelaskan sama Bu Vivi tadi. Ini juga masih fungsi sekolah sebagai tempatnya kita menuntut ilmu. Tapi sekolah itu juga memiliki aturan atau tata tertib. Nah, makanya sering sekali ibu tekankan, kalau tidak mau diatur, bikin sekolah sendiri di rumah. Karena apa? Kalau kalian kemudian membuat aturan sendiri, ya tidak mungkinlah nanti bisa nyambung dengan aturan atau tata tertibnya di sekolah. Misalnya kalau dengan bapak atau ibu guru mau keluar dari kelas, kepingin ke kamar mandi, izin dulu, aturan yang tidak tertulis. Tapi saya rasa mulai dari kalian kecil sudah, kalau mau kemana-mana kan diajarkan untuk pamitan. Nah, begitu ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran, apa yang harus kalian lakukan? Tugas-tugas itu misalnya harus diselesaikan tepat waktu, atau pada saat pelaksanaan ulangan silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak contekan. Nah, itu kan aturan yang tidak tertulis, tapi kalian seharusnya paham dan tahu itu. Nah, kenapa ada aturannya? Supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dalam suasana yang dinamis, atau biasanya menggunakan bahasa kondusif. Nah, kalau kalian tidak melaksanakan aturan-aturan dengan baik, misalnya gaduh di kelas, keluar masuk kelas tanpa permisi, apakah kegiatan akan berjalan dengan baik? Kegiatan belajar mengajar gak mungkin, pasti temannya akan terganggu, bapak ibu guru juga terganggu, karena menyampaikan materi juga ada gangguannya. Nah, ciri-cirinya sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga ada kegiatan belajar mengajar. Ada masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kalau siswanya itu gak sadar, gak mau belajar, sekolah itu hanya sekedar status supaya kamu statusnya itu siswa. Nah, bagaimana tujuan dari sekolah itu bisa tercapai? Bukan kemudian guru yang membutuhkan kamu untuk diberikan nilai, tapi kamu yang membutuhkan bapak ibu guru untuk diberikan pengajaran, diberikan materi, sehingga kamu bisa mendapatkan nilai sebagai bentuk apresiasi dari apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian kerjakan gitu. Nah, yang terakhir adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau kalian tidak belajar, kalian tidak sekolah, nah masyarakat akan memandang kalian sebagai sampah masyarakat, orang yang terbuang, orang yang tidak penting. Karena apa? Kalian tidak berpendidikan. Apa masa depan apa yang akan tercapai kalau misalkan pendidikan dasar saja kalian tidak melaksanakan?
Nah, ini prinsip-prinsipnya sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, sekolah adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal untuk kalian hidup nanti. Gak mungkin kan kalian punya cita-cita, Bu, besok saya mati, kan gak mungkin. Pasti kalian sudah berangan-angan, nanti kalau saya sudah dewasa mau jadi apa, saya mau kerja apa. Kan gak mungkin kalian gak punya cita-cita seperti itu. Gak, Bu, saya tiduran aja di rumah sambil nunggu mati, kan gak mungkin, ya kan? Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, sekolah itu memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder. Jadi Bapak Ibu guru tidak pernah membeda-bedakan, oh anak ini ganteng, anak ini cantik, jadi saya akan memberikan pelajaran yang lebih kepada mereka. Bukan, tidak ada yang seperti itu. Jadi kita akan semangat untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan materi, kalau melihat kalian juga semangat untuk mendapatkan materi, kalian semangat untuk belajar. Nah, kalau datang saja sudah ngantuk, sudah ogah-ogahan kalian untuk mendapatkan materi, jangan kemudian menyalahkan Bapak Ibu guru kalau kalian akan diperlakukan sama seperti kalian memperlakukan kita. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi apakah kita harus memaksa kalian mau dipukuli, ayo belajar. Nanti yang ada malah Bapak Ibu gurunya dilaporkan tindakan penganiayaan sama orang tua kalian. Nah, yang keempat, tempat untuk melihat, oh kalian ini punya bakat dan minat di bidang ini. Nah, jadi akan dikembangkan di sekolah ini. Yang kelima, itu kita bisa mencari potensi di luar intelijensi. Misalnya kalian memang IQ-nya rata-rata lah, ndak wow atau ndak IQ-nya superior, cerdas, jenius dan sebagainya. Tapi kita cari kelebihannya di mana. Kalau ndak di otaknya, misalnya di keseniannya atau kalian di olahraganya. Nah, itu tujuan dari sekolah, itu kita mencari bakat-bakat yang terpendam itu. Nah, selanjutnya sekolah untuk mengembangkan sikap dan watak. Nah, kalau sudah datang wataknya sudah emosional, kalau ketemu temannya itu pengen mukuli, nah tugasnya sekolah untuk meluruskan. Nah, kamu salah kalau seperti ini. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, tugasnya sekolah untuk meluruskan itu. Selanjutnya adalah sekolah sebagai wahana untuk pendewasaan diri. Nah, di SMP ini bisa dikatakan kalian itu adalah usia-usia ABG, anak baru gede. Nah, kalau secara ilmiah disebutnya puber. Puber itu adalah kondisi, kalau di bidang anak-anak itu bukan anak-anak, kalau dibilang dewasa itu belum dewasa, tapi masa transisi di mana kalian akan menuju ke kondisi dewasa. Nah, disinilah tugas kita untuk membentuk karakter dan sifat kalian supaya kalian itu benar-benar menjadi orang yang 100% dewasa, bukan setengah-setengah, tidak memiliki sifat yang kekanak-kanakan, sehingga benar-benar kalian siap untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah. Nah, yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Pada dasarnya belajar itu tidak akan pernah berhenti. Kan ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sampai kalian mau mati pun, yang namanya belajar itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Baik yang sederhana, mulai lahir kamu belajar makan, kamu belajar ngoceh, berjalan, dan seterusnya sampai kamu nanti di hari tua misalnya belajar untuk memahami karakter anak cucu kamu, belajar untuk hidup yang lebih baik bertetangga dan sebagainya. Itu semuanya adalah proses belajar. Nah, ini tentang penggunaan sekolah. Sebenarnya kalian paham lah, sekolah itu diperuntukkan untuk apa? Tentunya untuk lembaga pendidikan, untuk tempat belajar. Nah, saya perlu menjelaskan yang boleh dan tidak boleh. Tadi kan sudah tujuannya yang berarti itu yang boleh-boleh. Nah, sekarang tinggal yang tidak boleh. Tidak boleh untuk apa?
untuk ajang perniagaan produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Misalnya kalian di sekolah jualan kontak lens, kalian di sekolah sama temennya jualan alat-alat make up atau bagaimana, silahkan kalian berniaga, tapi di luar sekolah. Misalnya jualan online begitu, karena sekarang kan lagi booming ya. Kemudian nggak boleh di sekolah itu merokok, sekolah manapun ya. Saya rasa kalian dulu pada saat di SD juga, di SD nggak boleh lah merokok. Cuman ini saya menekankan kembali. Kemudian lagi, tidak boleh menyebarluaskan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalian tahu kan agama apa saja yang diperbolehkan di negara kita Indonesia. Nah, kalau kemudian ada yang merasa saya mendapatkan wahyu, saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad dan sebagainya, berarti kamu sesat. Jangan kemudian menyebarluaskan pemahaman kalian yang sesat tersebut ke teman-temannya. Ada lagi yaitu untuk kampanye politik, misalnya mau coblosan, gak boleh di sekolah itu digunakan untuk kampanye. Selanjutnya syuting film atau sinetron. Nah, kalau sinetronnya masih usia remaja, masih sekolah, seharusnya sekolah itu tidak boleh dijadikan tempat seperti itu, kecuali ada izin khusus dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Ini biasanya anak-anak itu kalau ulang tahun mecah-mecah telur, ngelempar tepung di sekolah, itu adalah hal yang paling dilarang. Karena apa? Setelahnya itu kan kotor, bau, apalagi telur itu amisnya itu nggak hilang-hilang kalau nggak dipel berulang-ulang pakai obat pel atau air sabun misalnya. Nah, sebaiknya hindari itu. Nah, ini tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala di sekolah. Tadi di awal sekali sudah dijelaskan, kepala sekolah adalah pimpinan utama. Dia yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membina tenaga kependidikan, membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Karena dia adalah orang yang melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Jadi wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, itu semua adalah tugas dari kepala sekolah sebagai pimpinan utama di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, tahapan-tahapannya untuk mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu ada dua. Ada tahap preventif, meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah. Jadi kita sudah prepare dulu. Jangan sampai nanti ini kejadian buruk. Harus apa yang dilakukan? Nah, kita siapkan. Makanya di sekolah itu ada aturan, ada poin-poin pelanggaran. Kenapa kok sampai ada poin-poin pelanggaran? Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran, kita poin. Melakukan pelanggaran, kita poin. Nanti kalau poinnya sudah ngumpul, kita panggil orang tua. Panggilan pertama, tanda tangan surat pernyataan pertama. Nah, kalau diulang-ulang sampai surat pernyataan yang ketiga, maka ancamannya adalah kalian dikeluarkan. Tujuannya apa? Preventif. Jangan sampai ada kejadian negatif terjadi pada siswa-siswi di lingkungan sekolah. Kemudian yang tahap kedua adalah represif, menindak siswa yang melanggar peraturannya. Tindakannya bentuknya seperti apa? Yaitu tadi, kita kasih poin, kita panggil orang tua, kita suruh buat surat pernyataan. Itu adalah tahap untuk menindak siswa supaya apa? Berhenti untuk melanggar peraturan. Kalian bisa kembali menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, ini penutupnya. Sekalian saya pamit. Semoga apa yang saya jelaskan dari tadi itu jelas. Ada 5 pertanyaan, bentuknya uraian. Silahkan nanti ditulis, dikerjakan, dan dikumpulkan ke wali kelasnya. Pertanyaan yang pertama, apa sih definisi dari wawasan Wiyata Mandala? Yang kedua, unsur-unsurnya wawasan Wiyata Mandala tadi apa saja? Yang ketiga, prinsip dari sekolah.
Yang keempat, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Dan yang terakhir adalah fungsi dari sekolah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Vivi manusia biasa, tidak luput dari kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.